Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah siswa, yaitu siswa SMP dan SMA Sekolah Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Meskipun ibadah kita masih virtual, tetapi biarlah kita tetap menyiapkan hati, kehidupan kita untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk datang kepada Tuhan dengan sebuah pujian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya tidak akan pernah terlambat di dalam menopang kehidupanmu. Untuk itu teruslah percaya kepadanya dan berserahlah hidup hanya kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara dan hidup saya. Mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Tuhan, kami pagi ini bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sanggup
Allah yang menopang kehidupan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari ini kami mau membuka hati untuk belajar akan firman Tuhan. Untuk itulah ya Tuhan, berbicaralah terus kepada kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah segala aktivitas kami. Biarlah firman itu yang akan menuntun, mengubah di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan jalannya firman Tuhan dan kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan ini untuk Tuhan pakai dan Tuhan perlengkapi menjadi penyampai firman Tuhan dengan baik. Kami mau dengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Sekarang saudara-saudara atau teman-teman di rumah, kita dapat melihat bahwa nubuat dan ramalan itu sangat berbeda. Ya, jika kita saat-saat ini sering mendengar kata nubuat dan ramalan, begitu ya. Jadi itu adalah sebuah kata atau arti yang sangat berbeda. Nubuat itu artinya adalah satu pesan ilahi pada masa yang akan datang yang disampaikan oleh orang-orang pilihannya atau orang-orang yang sudah dikhususkan, dipilih oleh Tuhan. Dan apa yang disampaikannya itu pasti akan benar-benar terjadi. Tetapi kalau ramalan itu sudah pasti itu bukan pesan ilahi dan besar kemungkinan akan meleset atau tidak terjadi. Jadi seperti nubuat akan datangnya Mesias, ini bukan sebuah ramalan karena ini pasti akan terjadi dan itu sudah digenapi dan sudah terjadi. Kalau ramalan itu seperti ramalan cuaca ya, yaitu prediksi manusia berdasarkan pengetahuannya dan itu bisa meleset. Apalagi ramalan bintang ya, bintang Virgo, bintang Leo, bintang Libra itu sudah jangan dipercaya. Dia akan berkata tentang hari baikmu, hari sialmu, tentang asmaramu. Itu lupakan saja. Saudara-saudara, hidup kita atau hidup saudara dan saya itu adalah di dalam rancangan Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan. Maka yang harus dibutuhkan yaitu hidup yang berserah dan percaya hanya kepada Dia. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang menyelamatkan hidupmu dan hidup saya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tema kita adalah nubuat Mesias di dalam kitab Taurat. Apakah berita tentang akan datangnya juru selamat itu sudah ada di kitab-kitab Taurat? Jawabannya tentu ada, saudara-saudara. Cuma sayang para orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat pada zaman perjanjian baru itu tidak memahami dengan baik apa yang ada di dalam kitab Taurat itu. Banyak di antara mereka yang belajar malah justru untuk menyombongkan diri, bukan untuk makin mengenal Tuhan, mengenal Allah dan mengasihinya, tetapi justru untuk membuat dirinya itu menjadi sombong, saudara-saudara. Untuk itu, di dalam kehidupan mereka, baik itu orang Yahudi, termasuk ahli Taurat, orang Farisi, mereka itu menolak siapa itu Mesias, menolak siapa itu anak Allah, menolak siapa itu juru selamat yang telah dijanjikannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus itu pernah berkata kepada orang-orang seperti ini di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 46 sampai 47. Yohanes pasal 5 ayat 46 sampai 47 saya akan bacakan untuk saudara semua. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menuliskan tentang aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Di ayat 46 ini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu dituliskan seperti ini. Seandainya kalian itu sungguh percaya kepada Nabi Musa, tentulah kalian ini akan percaya kepadaku, sebab ia
atau Musa menulis tentang aku, yaitu Kristus, yaitu Mesias. Di ayat 47 dituliskan seperti ini, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Saudara-saudara, sangat jelas bukan? Yesus berkata, sebab Musa menulis tentang aku, yaitu Kristus. Sekarang mari kita lihat nubuat Mesias di kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Yang pertama, saudaraku, yaitu di Kejadian pasal 3 ayat 15. Kalau kita melihat Kejadian pasal 3, berarti itu tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, saudara-saudara. Ya, saya akan bacakan di Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, Tuhan sudah berbicara tentang seorang pembebas dosa, yaitu Yesus Kristus. Di ayat 15 menegaskan bahwa kelak suatu saat melalui Mesias, keturunan perempuan itu, kuasa belenggu dosa yang diibaratkan sengat tipu daya ular itu akan dihancurkan secara tuntas. Dosa akan mendapatkan penyelesaian secara sempurna, sedangkan untuk melepaskan manusia dari kemungkinan penderitaan berkepanjangan, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan mengusir Adam dan Hawa pergi dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya mereka itu jangan sampai memakan buah kehidupan lalu harus hidup selamanya di dalam penderitaan oleh karena dosa. Di balik murka Tuhan kita temukan belas kasihan dan anugerahnya yang luar biasa. Keadilannya menuntut satu penghukuman, tetapi kasihnya menyediakan pengampunan bahkan pemulihan. Hal itu menjadi sempurna ketika Kristus naik di atas kayu salib. Dia adalah keturunan perempuan yang memusnahkan kuasa dosa, menginjak kepala ular. Melalui kematiannya di atas kayu salib, tumitnya diremukkan ular. Saudara-saudara, itulah yang terjadi di kayu salib. Kuasa dosa dan kejahatan telah dimusnahkan. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang percaya kepada Kristus. Nubuat itu sudah ada sejak awal kejatuhan manusia di dalam dosa, di dalam hidup kita. Kejadian itu telah ditulis oleh seorang yang bernama Musa. Jadi dapat kita lihat bukan bahwa ada Mesias yang dijanjikan sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, saudara-saudara, yang sangat mencolok ya di dalam tulisan Musa itu tentang nubuat akan Mesias, itu tertulis di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Di situ dinubuatkan oleh Nabi Musa atau Musa akan datangnya nabi besar dari tengah-tengah sesama saudara Israel di antara 12 suku itu. Saya akan bacakan di Ulangan 18 ayat 15 dan 18, saudara-saudara. Ulangan 18 ayat 15 sampai 18, begini bunyi firman Tuhan. Ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini atau ayat ini jelas di mana Tuhan memberitahukan kepada Musa mengenai nubuatan terhadap seorang nabi yang dibangkitkan dari saudara-saudara mereka. Ayat di atas merujuk kepada Yesus Kristus.
Ya, kalau kita melihat Yesus Kristus jelas berasal dari tengah-tengah bangsa Israel. Yang kedua, Yesus Kristus jelas berasal dari saudara-saudara Israel karena dia berasal dari suku Yehuda. Salah satu dari 12 saudara-saudara Israel. Dan Petrus menghubungkan Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 ini dengan Mesias yang dijanjikan kepada umat Israel sebagai penebus dosa. Maka dia berkata, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 sampai 23, saya bacakan ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ayat 22, dengarkan baik-baik. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini perkataan Petrus, saudaraku. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para siswa, siswi SMP dan SMA, nubuat Mesias dalam kitab Taurat ini terbukti benar adanya dan sudah digenapi hadirnya melalui Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Janji tentang datangnya Mesias memang tidak terbantahkan. Kita cukup buka hati untuk menerima Mesias itu, yaitu Kristus Yesus, Juru Selamat umat manusia, Juru Selamat saudara dan saya. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan digenapi. Jadi taruhlah harapanmu kepada Tuhan, bukalah hatimu untuk terima Dia, karena hanya Dialah jaminan hidupmu itu terpenuhi. Dia adalah harapan manusia satu-satunya. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan, karena memang Kristus sudah dinubuatkan dan nubuat itu sudah digenapi sekarang. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur sejak awal Engkau sudah menubuatkan tentang Juru Selamat. Bahkan sejak kejatuhan manusia dalam dosa yang pertama. Kami bersyukur untuk segala janji-janji-Mu. Karena janji-Mu adalah iya dan amin. Segala janji-Mu itu pasti Tuhan tepati. Termasuk ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Engkau hadir menggenapi janji-Mu itu sebagai penyelamat di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak binasa, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk siswa-siswi SMP dan SMA. Engkau tahu setiap hati kami. Mungkin kami masih bimbang untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi biarlah kebenaran-kebenaran firman itu terus menguatkan langkah hidup mereka untuk membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat bagi kehidupannya secara pribadi. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa mengingatkan kehidupan kami untuk kami boleh kembali akan panggilan kami, yaitu percaya kepada Engkau dan memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah siswa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.